Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Saudara-saudariku yang budiman dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan dan episode kali ini saya akan menyampaikan tentang dua pendapat yang sama-sama kuat tentang kiamat, tentang yaumul ba'ts, kebangkitan. Ada pendapat yang berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu tentang jarak antara dua tiupan peristiwa peniupan, ya, ada yang mengatakan terompet lah atau suara alam lah ya. Itu Rasulullah ditanya, berapa jaraknya ya Rasulullah? Apakah 40 hari, apakah 40 bulan, ataukah 40 tahun? Rasulullah tidak bisa menjawab dan tidak bisa memastikannya. Lalu diteruskan bahwa manusia itu nanti akan dibangkitkan dari alam kuburnya melalui proses tulang ekor yang menyimpan data-data DNA setiap manusia. Lah, bahasan tentang ini apakah salah ya? Tidak. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Nanti bisa para pemirsa sekalian untuk memilah atau memilih dua pendapat ini. Jadi kebangkitan dari alam kubur itu bukan berarti bangkit muncul seperti yang saya sampaikan kemarin, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari tanah yang disiram oleh air hujan. Itu perumpamaan. Ada yang mengatakan memang seperti itu gitu loh. Jadi nanti cungil sangka kuburan. Terus sekarang saya bertanya, kalau bangkit dari kubur, mencungul itu nanti kuburan orang Cina Bong itu diplester semua, dicor, tebal-tebal cornya itu. Berarti kalau dibangkitkan dari situlah ya sulit nembus cor. Kalau di Arab mungkin wajar. Makam-makam di Arab rata-rata tidak memakai cor semen atau cungkup, cor semen, pasir diaduk, itu enggak. Di sana memang kayak makam bage, makam yang lain. Memang yang Islami seperti itu. Makam itu tidak perlu dicor, di semen, dan hukumnya malah bisa haram. Kalau bangkit dari situ, ya secara akal ya mudah, mencungil. Terus kalau yang mati itu umur 9 tahun, nanti bangkit dari kubur itu umur berapa? Kalau yang meninggal dunia itu umur 100 tahun, terus bangkit dari kubur secara lahiriah, mencungil, terus umur berapa? Kalau orang mati di kuburan tapi kuburannya musnah, atau di ngaben, dikremasi, itu nanti bagaimana prosesnya nggak punya jasad? Walaupun ada penelitian terbaru bahwa tulang ekor itu tidak bisa dipanaskan, tidak bisa dihilangkan, masih ada terus tetap jejak rekam DNA manusia. Tapi itu sekedar informasi, ya kan? Informasi. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, bahwa dalam surat At-Thariq Allah berfirman, was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariqun najmus tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidz falyanzuril insanu mimma khuliq. Manusia melihatlah dari apa dia diciptakan. Falyanzuril insanu mimma khuliq, khuliqa mimma indafiq, diciptakan dari air yang memancar. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yang memancar, yang keluar dari tulang punggung, ya, tulang ekor dan tulang punggung. Jadi min bainis sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir, alias proses manusia itu diciptakan lagi melalui spermatoza.
dan ovum seorang wanita. Ibarat bumi, seperti yang saya sampaikan kemarin, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annasyitum, itu wanita itu ada yang subur, ibarat tanah itu subur. Ketika disiram oleh benih spermatoza, maka akan membuai lalu menjadi janin kembali. Jadi itu proses yang lebih masuk akal gitu. Jadi bangkit dari alam kubur itu yang menjadi bayi kembali, lahir dari bumi pertiwi ibu-ibu kita itu sendiri. Jadi tidak langsung dari tanah menjungul dari kuburan, itu tidak. Berdasarkan apa? Ya semua kan penafsiran, ya kan? Semua kan penafsiran. Al-Quran itu multitafsir, tergantung pemahaman masing-masing. Apakah Ustadz mengingkari tentang sabda Nabi? Tidak mengingkari sabda Nabi. Cuma di dalam sabda Nabi itu ada proses. Jadi tidak langsung nanti secara massal, ya, manusia itu akan bangkit dari kuburnya masing-masing dengan cara mencungul, ya, seperti tumbuh-tumbuhan, seperti rumput-rumput yang baru tumbuh akibat disiram air hujan itu, ya tidak seperti itu. Semua kan perlu proses. Jadi kun itu ada proses baru fayakun. Jadi tidak langsung kun kling fayakun langsung kling kling, itu enggak. Jadi proses, semua itu proses. Monggo dipilah dan monggo dipilih mana yang menurut para pemirsa sekalian cocok. Tetapi jangan langsung menvonis Ustadz ini nggak pakai hadis, langsung pakai Quran. Tidak, monggo. Semuanya berhak untuk memilah dan memilih. Marilah kita aktifkan akal pikiran kita. Afala tatafakkarun? Maka ayo berpikir bareng-bareng. Ini lebih sunnatullah, ya. Jadi lahir itu, bangkit dari kubur itu lahir kembali dari perut ibu pertiwi bumi kita. Ibu ya bumi itu. Jadi prosesnya lahir secara normal. Itu lebih adil karena lahirnya secara umur, ya, umur fisik, umur ragawi itu sama. Walaupun jiwanya ada yang tidak sama. Ada jiwa yang lebih tua, ada jiwa yang muda, kadang ada orang muda jiwanya tua, kadang ada orang tua jiwanya muda. Nah, inilah yang membedakan jiwa-jiwa yang akan terlahir bersama dengan raganya yaumul ba'ats, bangkit dari kubur. Jadi jangan dimaknai bangkit dari kubur itu langsung udah kabeh kayak tuyul bedungul umur piro gitu. Para pemirsa sekalian, kalau ada yang berpendapat bahwa sebagian umat Islam itu ada yang jasadnya utuh selama puluhan tahun tidak dimakan oleh cacing tanah, alias masih seger kayak mati baru-baru, kayak baru-baru meninggal kemarin gitu. Ada. Dan itu nanti akan dibangkitkan apa adanya. Itu tidak terlalu masuk akal lah menurut saya. Karena apa? Jasad itu sudah tua, sudah rapuh. Sudah rapuh. Jadi tidak dibangkitkan oleh Allah melalui jasadnya itu lagi, enggak. Jasad itu sudah terlalu rapuh. Ya. Gitu. Sekali lagi, kalau memang ada yang berpendapat kalau Allah menghendaki kan bisa. Iya, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kebiasaan sunatullah, hukum alam itu berjalan sesuai dengan kunnya Allah, lalu fayakun, berjalanlah sistem hukum alam itu. Para pemirsa sekalian, di dalam surat Yasin, ya, pada ain atau aliniyah rukuk yang terakhir itu Allah sendiri berfirman, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi anshaha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim alladhi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin 'ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul 'alim innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Menilai
ayat ini berarti yang dibangkitkan oleh Allah itu idham atau tulang. Nanti tidak disebutkan apakah tulang ekor, ajnabud dzanab atau tulang mana, enggak, karena setiap fisik, baik itu rambut, gigi, tulang, semua itu ada unsur genetika manusia yang merekam triliunan ya sel-sel manusia. Jadi tidak hanya tulang ekor saja. Jadi idham itu tulang, ya bisa tulang punggung, bisa tulang belakang. Dan dari tulang punggung dan tulang belakang, tulang ekor itu dibawa oleh manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Lalu dari seorang lelaki itu akan memproduksi sperma. Dan dari sperma itulah dipancarkan yakhruju min bainis subhi wat taraib, itu masuk ke dalam sel telur atau ovum seorang perempuan. Lalu bangkitlah dari alam kubur, dikandung selama 9 bulan 10 hari, lalu lahir. Itulah yang namanya yaumul ba'as gitu loh. Jadi proses itu loh, jangan dipahami dengan langsung kling bangkit. Memang banyak ya pendapat-pendapat ulama tentang ini. Bahkan ulama mutakhir, tasawuf modern sekalipun pasti pendapatnya akan mengatakan bahwa bangkit ya muncul dari kubur itu secara fisik, secara lahiriah itu. Tapi ini tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia. Sekali lagi, kalau mati umur 2 tahun, bangkit umur berapa? Kalau mati umur 102 tahun, bangkit umur berapa? Kalau mati umur 300 tahun, bangkit dari kubur umur berapa? Jadi jangan diartikan langsung. Jadi kun itu bukan langsung, proses. Lalu akan ada proses fayakun, itu proses terus berlangsung. Allah menciptakan langit dan bumi ini pada 6 masa. Kebanyakan orang memahaminya 6 hari. Enggak, sampai sekarang Allah masih menciptakan. Bintang ada yang mati, ada bintang yang lahir kembali. Begitu juga di bumi ini, ada yang mati, ada yang lahir kembali. COVID-19, seluruh dunia merenggut nyawa 6 juta manusia lebih. Ya akan ada kelahiran-kelahiran kembali. Di Indonesia mungkin 200.000 yang meninggal karena COVID kemarin 2 tahun, sampai ya ada yang terdata, ada yang tidak terdata. Apakah mereka akan dibangkitkan kembali? Iya, mungkin menunggu 40 tahun, 100 tahun lagi, wallahu alam, tergantung hisaban yasiro atau hisaban asiro, tergantung. Ya itu kelahiran dan kematian itu akan tetap berjalan. Jadi Allah masih menciptakan. Jangan diartikan, wah berhenti Allah lalu menuju ke aras. Jadi enggak begitu. Proses penciptaan Allah ini masih tetap berlangsung. Seiring dengan kun sistem, lalu berjalanlah sistem itu. Sama seperti ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Orang-orang terdahulu, ulama-ulama mengatakan bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ya tanah apa? Diambil dari Irak, diambil dari Mekah, diambil dari Mesir. Katanya seperti itu, dimleng-mleng gitu ya. Lalu dibiarkan di tempat yang kumuh ya. Lalu selama 40 tahun masih berbentuk seperti patung. Lah, itu kan perumpamaan. Di eranya, di masa itu menerangkan seperti itu ya nggak salah gitu. Nggak salah. Nah sekarang era keterbukaan, manusia dibuka oleh Allah pengetahuan dan sains. Ya, maka ternyata manusia tidak diciptakan langsung dari tanah seperti itu. Enggak, Nabi Adam itu juga dilahirkan. Nabi Adam punya ibu, tapi tidak punya bapak. Nabi Adam dengan Siti Hawa itu anak kembar. Nah, kalau dulu kan keterangannya, pada waktu mimpi kesepian Nabi Adam, terus diambilkan, diciptakanlah Siti Hawa dari tulang rusuknya, kan begitu ya, ceritanya kan begitu. Itu lebih tidak masuk akal. Nabi Adam sama Siti Hawa itu anak kembar. Punya ibu. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan proses penciptaan Nabi Isa itu sama seperti penciptaan Nabi Adam.
Allah menciptakan Nabi Isa, ya Nabi Adam, dari turab, ya dari tanah, dari unsur tanah. Lalu Allah mengatakan, berfirman, kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah. Ternyata kan proses juga. Nabi Isa juga punya ibu, Siti Maryam, ya kan? Tapi tidak punya bapak. Apakah bisa? Ya bisa. Kita akan bahas pada sesi-sesi yang lain. Bahwa Nabi Adam, Nabi Isa yang diciptakan oleh Allah dari turab itu ternyata kan ya dilahirkan kan, ya kan? Tidak langsung diciptakan pleng-pleng dari tanah, enggak. Inna matala Isa indallahi kamatali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Jangan diartikan diciptakan langsung dari tanah itu ya enggak. Kita semua ini diciptakan dari tanah. Tapi jangan difahami langsung dimpleng-pleng tanah, diwul-wul kayak patung, ya enggak. Kita katakan enggak. Kita diciptakan oleh Allah dari saripati tanah, dari hasil bumi, dimakan oleh bapak ibu kita, diproses di dalam tubuh bapak kita, dari tulang ekor ke atas sampai tulang punggungnya, akhirnya memancar yakhruju min bainis sulbi wat taraib, itu diterima oleh ibu kita, diproses. Setelah kunnya Allah itu fayakun, proses 9 bulan 10 hari. Lalu lahirlah kita menjadi manusia, itu yang namanya yaumul ba'ats, hari dibangkitkan dari kubur dengan jiwa yang lama. Jiwa itu ibaratnya aplikasi dalam HP kita itu loh. Di aplikasi yang bisa menyimpan memori fisik HP yang dia ikuti. Jadi jasad yang menyimpan DNA itu masih juga bisa disimpan oleh jiwa dan direkam kembali oleh jiwa, dan jiwa itu akan dibangkitkan kembali pada raga yang baru. Jadi kalau ada anak terlahir ini umur 2 tahun hafal Quran, ya memang jiwanya jiwa lama. Ya, di Tanzania itu Syarifuddin Khalifah tahun 93 lahir itu umur berapa hari itu sudah bisa ngomong, sudah bisa bicara kayak Nabi Isa ya. Umur 1,5 tahun itu banyak hafal ayat-ayat Al-Quran walaupun tak teratur, tidak teratur. Umur 5 tahun itu sudah sholat 5 waktu full, hafal Quran 30 juz. Bisa mengislamkan orang-orang di semenanjung Afrika Utara sampai ke Timur Tengah, sampai ke Eropa. Sekarang dia masih hidup itu, Syarifuddin Khalifah itu. Tidak hanya Syarifuddin Khalifah, anak-anak kecil yang ada di Indonesia, di seluruh dunia ini banyak yang hafal-hafal Quran, ya kan? Bahkan Syekh Ali Jabir itu pernah mencium tangannya siapa ya, penghafal Quran cilik Musa ya, dari Bangka Belitung. Yang dari Pekanbaru Riau itu siapa ya? Rashid, Syekh Rashid itu sekarang umurnya 15 tahun. Dulu tuh umur 8 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Siapa mereka itu? Siapa dia itu? Itulah kebangkitan-kebangkitan. Di Malang itu ada umur 2 tahun itu pinter muisuh ngerokok ya. Ya itulah yang namanya yaumul ba'ats, bangkit. Dia dari kematiannya. Jadi yaumul akhir itu jangan diartikan akhirat tok, enggak. Yaumul akhir itu bisa kehidupan setelah kematian. Jadi barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir itu berarti barang siapa percaya akan kekuasaan Allah dan akan adanya kehidupan setelah kematian. Begitu loh artinya yaumul akhir itu. Ya bisa diartikan akhirat bisa, tapi yaumul akhir secara umum adalah setelah kita mati. Itu tidak terus kayak uni turoba seperti hewan itu enggak. Kita akan mempertanggungjawabkan sepak terjang amal perbuatan kita ketika masih hidup saat ini. Kalau kita hidup nanti berarti akhirat kita ya nanti dibangkitkan di mana? Wallahu a'lam bishawab. Itu. Jadi sekali lagi ada 2 pendapat. Monggo terserah para pemirsa sekalian untuk memilah dan memilih. Pilih yang dibangkitkan secara nyata menjungul sangka kuburan tungil-tungil ujo dan dikumpulkan di mahsyar secara makling seluruh dunia manusia 11 miliar dibangkitkan serentak. Monggo terserah milih ini, monggo, atau memilih pendapat yang bahwa itu tidak alamiah, tidak sunatullah. Yang lebih sunatullah adalah sulbi itu proses penciptaan manusia dari seorang lelaki yang memancarkan spermatozanya ke dalam bumi, dihujankan ke dalam bumi seorang
wanita atau perempuan, ya istri, lalu diproses kun fayakun, berjalan prosesnya 9 bulan 10 hari secara normal akan lahir kembali kling menjadi bayi. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nusyi'akum fima la ta'lamun. Jadi milih yang ini atau milih yang itu tadi, monggo terserah. Kami persilahkan, saya persilahkan Anda sekalian untuk memilih. Dan bisa dipikir dan dipikir kembali, kembangkan sendiri. Kalau menurut saya pribadi, saya lebih memilih yang sunnatullah. Ya. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu sahih dan tidak salah, benar. Tapi merupakan isyarat proses, gitu loh. Proses penciptaan manusia dari segumpal darah, min nutfatin khalaqahu faqaddarah tsummas sabila yassarah, lalu lahir kembali dengan mudah. Ada yang melalui operasi dan ada yang melalui normal. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini sebelum saya berangkat ke kantor tentang kiamat atau yaumul ba's, bangkit dari kubur secara nyata dan bangkit secara dari kubur secara hukum alam sunnatullah. Demikian, semoga dapat membawa banyak manfaat bagi kita sekalian. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.